Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali bertemu dengan saya di Islamic Education Channel. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum waris Islam ketiga, yaitu klasifikasi ahli waris dan cara-cara kewarisan. Bersama saya Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ahli waris dan cara kewarisan Islam. Video ini adalah video ketiga tentang hukum kewarisan dalam Islam. Oke, kita mulai saja. Berbicara tentang ahli waris. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang rukun mawaris dalam Islam. Yang pertama itu adalah al-muwaris atau al-majid, orang yang mewariskan. Lalu ada al-waris, ahli waris yang akan kita bahas hari ini. Dan yang ketiga itu adalah tirkah atau barang peninggalan si mayit. Nah, berbicara tentang ahli waris itu adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan pertalian darah yang di dalam surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Hajj ayat 6 yang sudah saya jelaskan di video yang lain. Disebutkan di situ wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Nah, itu ahli waris gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki ikatan pertalian darah satu sama lain itu lebih berhak untuk saling waris mewarisi dibandingkan yang lainnya. Yang pada saat sebelum ayat waris Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin dan mereka saling mewarisi. Nah, semenjak ayat ini turun, surat An-Nas itu kewajiban waris mewarisi di antara saudara angkat Ansor dan Muhajirin itu tidak ada. Yang lebih berhak menjadi ahli waris itu adalah kerabat-kerabat mereka yang memiliki pertalian darah. Dan ahli waris itu dilihat dari cara kewarisan mereka atau cara mereka mendapatkan barang peninggalan dari pewaris itu ada kurang lebih 7 gitu ya, 7 atau 8 level gitu ya. Ya, ada 8 tingkatan. Nah, yang pertama gitu ya, itu adalah ashabul furud. Di kelompok ini adalah kelompok yang pertama kali berhak mendapatkan pembagian warisan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan bagian pasti yang bagiannya itu sudah ditentukan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun berdasarkan ijma para ulama. Tentunya berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan 176 yang sudah saya jelaskan di video yang lain. Baik itu 1/2, gitu ya, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 ataupun 1/6. Seperti suami ketika istrinya meninggal dan tidak meninggal anak, dia dapat 1/2. Gitu. Istri ketika suami meninggal dunia dan dia meninggalkan anak, dia dapat 1/8. Gitu ya. Dan yang lainnya. Nah, itu ashabul furud. Jadi, sekali lagi, pembagian harta warisan itu dimulai dari ashabul furud. Nah, kalau masih ada sisa, dan biasanya ada sisa, nah, baru masuk ke ashabul ke ahli waris berikutnya, yaitu al-asobah nasabiyah. Apa itu asobah nasabiyah? Asobah nasabiyah itu adalah setiap kerabat mayit yang berhak mengambil sisa. Sekali lagi ya, setiap kerabat mayit yang berhak mengambil sisa warisan setelah dibagikan ke ashabul furud. Atau bisa jadi dia juga berhak mengambil seluruh harta warisan jika ia sebagai ahli waris tunggal, misalkan seorang anak laki-laki, gitu ya, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki ketika anak laki-laki dari si mayit, ayahnya cucu itu meninggal sebelum orang tuanya meninggal, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, kelompok yang kedua yang berhak menerima barang
warisan atau harta warisan atau tirkah itu adalah asobah nasabiyah. Nah, dalam ilmu faraid, asobah itu ada dua. Al-asobah nasabiyah, al-asobah sababiyah. Asobah nasabiyah itu seseorang mewarisi sisa atau seluruh warisan karena ada hubungan kekerabatan, sementara asobah sababiyah itu karena memerdekakan. Nah, tapi yang level kedua ini adalah asobah nasabiyah. Nasabiyah gitu, karena kekerabatan. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, itu satu kelompok yang cara kewarisan mereka itu dengan rod. Apa itu rod? Rod itu secara bahasa adalah pengembalian sisa harta. Dan dalam konteks ilmu faraid, ar-rod itu adalah cara kewarisan dengan mengembalikan sisa harta kepada ashabul furud, kepada yang ini, kecuali suami istri. Kenapa? Karena suami istri menjadi ahli waris itu karena hubungan pernikahan. Sementara selain suami istri, misalkan ayah, ibu, anak, gitu ya, atau saudara, itu karena hubungan darah, gitu ya, bukan karena perkawinan, gitu. Sehingga yang hubungan darah itu lebih utama daripada perkawinan. Jadi level ketiga, kalau harta masih ada, jadi misalkan ashabul furud tapi tidak ada asobah, biasanya kalau ada asobah itu selesai gitu. Tapi kalau tidak ada asobah, ya kan anak laki-laki tidak ada, adanya anak perempuan. Nah, masih ada sisa. Nah, itu dikembalikan sisa harta itu kepada ashabul furud. Jadi kepada di sini gitu ya. Kepada selain suami istri, jadi bisa kepada ayah, bisa atau ibu atau anak. Gitu ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu adalah zawil arham. Apa itu darham? Darham itu adalah kerabat. Seperti ya tadi di surat yang jadi argumentasinya zawil arham itu berhak, itu adalah surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Itu dalil jalur arham. Dan jalur arham itu adalah ahli waris yang bukan ashabul furud dan juga bukan asobah nasabiyah. Selain itu, misalkan cucu laki-laki dari anak perempuan, itu termasuknya ke jalur arham. Jadi selain ashabul furud atau asobah, itu adalah jalur arham yang memiliki ikatan kekeluargaan. Jadi tadi contohnya adalah cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara perempuan ayah, gitu, atau dalam bahasa Arab amah, gitu ya, atau saudara perempuan ibu, khalah. Nah, itu adalah zawil arham. Lalu yang kelima itu kalau masih ada sisa, itu dibalikin lagi. Itu rod yang kedua, itu namanya rod kedua itu pengembalian sisa harta tapi kepada suami istri. Kalau ini ya, pembagian hartanya, dikembalikan hartanya itu kepada suami istri. Salah satunya bisa suami atau bisa istri gitu. Contoh, jika suami wafat dan dia hanya meninggalkan istri, nah, maka kan kalau suaminya wafat dan dia hanya meninggalkan istri, berarti istrinya karena suami tidak meninggalkan anak, dia dapat seperempat, dan sisa harta warisnya dikembalikan kepadanya dengan cara arwad. Jadi seluruh istrinya mendapatkan seluruh harta suaminya itu. Jadi seperempat sebagai ashabul furud karena suami tidak meninggalkan anak, dan sisanya yang 3/4 dikembalikan lagi kepada istri karena dengan cara rod. Tapi syaratnya tadi ya, kalau dia satu-satunya ahli waris dan yang lain tidak ada. Itu yang kelima. Lalu yang keenam itu adalah al-asib as-sababi, yaitu asobah sababiyah gitu ya, yang sudah saya ceritakan sebelumnya gitu ya. Jadi
orang yang memerdekakan hamba sahaya baik laki itu maupun perempuan. Tapi saat ini saya yakin ini tidak ada gitu. Sudah tidak ada gitu, ahli waris asib asbabiyah atau asobah sababiyah. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu adalah mushan lahu. Siapa itu? Mushan lahu itu adalah penerima wasiat. Jadi orang yang menerima wasiat kurang lebih sepertiga. Bahkan dia bisa menerima seluruh harta warisan dari si mayit itu ketika ahli waris yang lain tidak ada. Itu menurut mazhab Hambali dan Hanafi. Sebentar kalau mazhab yang lain mah kalau satu ahli waris, satu pewaris atau orang yang meninggal itu tidak punya ahli waris yang lain gitu ya, hanya yang diberi wasiat, nah, maka yang ke-8 jadi diberikan ke Baitul Mal. Jadi jika seseorang yang wafat itu dia sama sekali tidak mempunyai ahli waris yang telah tadi disebutkan baik ashabul furud, nasabiyah, asobah nasabiyah atau zawil arham, nah, maka seluruh hartanya itu diserahkan ke Baitul Mal, yaitu balai harta keagamaan, dan digunakan untuk kepentingan umat Islam. Jadi kalau sekarang itu ya semacam Baznas gitu ya, atau LAZ gitu yang di BKM gitu, atau ke pondok pesantren bisa. Nah, itu tingkatan ahli waris dari sisi cara kewarisan mereka. Jadi yang pertama itu adalah ashabul furud. Kalau masih sisa asobah nasabiyah. Kalau masih sisa dikembalikan ke ashabul furud kecuali suami istri. Kalau tidak ada asobah nasabiyah dan masih ada sisa harta gitu ya, itu zawil arham. Kalau hanya yang meninggal dunia itu hanya ahli warisnya itu tunggal, hanya istrinya saja gitu ya, berarti itu yang kelima gitu ya. Jadi istrinya dapat 1/4 dan 3/4-nya dibalikin ke istri dengan cara rad. Lalu yang keenam itu orang yang mendekat haid tapi sudah tidak ada tadi, mushan lahu orang yang penerima wasiat, dan terakhir kalau sama sekali tidak ada ahli waris itu Baitul Mal. Nah, lalu dari sisi gender ada ahli waris itu dari kelompok laki-laki berjumlah 15 orang, ada dari kelompok perempuan berjumlah 10 orang. Nah, yang 15 orang itu siapa saja? Yang pertama adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Dan ini bisa menggantikan posisi anak laki-laki ketika anak laki-laki tidak ada. Gitu ya. Lalu ayah, kakek yang sahih, dan seterusnya ke atas. Apa yang dimaksud dengan kakek yang sahih? Kakek yang sahih itu adalah kakek dari pihak ayah yang tidak diselingi oleh ibu atau oleh perempuan. Misalkan ayahnya ayahnya dari ayah si mayit itu adalah kakek sahih. Tapi kalau ayahnya dari ibu si mayit itu kakek goir sahih atau kakek fasid namanya. Jadi kakek yang diselingi oleh perempuan yaitu ibu. Itu kakek sahih. Dan dia posisinya bisa menggantikan posisi ayah ketika ayah si mayit sudah meninggal duluan daripada kakek. Lalu saudara laki-laki sekandung, seibu, dan seayah. Walaupun nanti bagiannya berbeda. Anak lelaki dari saudara laki-laki sekandung. Jadi kalau anak lelaki dari saudara laki-laki sekandung itu namanya keponakan ya. Ya, keponakan. Anak lelaki dari saudara laki-laki sekandung dan seayah. Saudara laki-laki ayah, paman atau paman sekandungnya paman gitu ya. Mang itu dalam bahasa Sunda. Baik sekandung ataupun seayah. Anak lelaki dari paman, sekandung, dan seayah. Ya, kalau anak lelaki dari paman ya berarti keponakan. Sepupu gitu ya. Anak lelaki dari paman itu sepupu. Suami dan laki-laki yang mendekatkan hamba sahaya. Nah, ini kan sudah tidak ada yang terakhir. Itu 15 orang laki-laki. Untuk perempuan ada 10 orang. Pertama anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini bisa
menggantikan posisi anak perempuan. Nenek sohi dan seterusnya dari ibu dan ayah. Nah, nenek sohi itu apa? Nenek sohi itu adalah nenek yang tidak dilewati oleh kakek yang goer sohe. Ya, misalkan ibunya ibu itu kan tidak dilewati oleh kakek goer sohe, atau ibunya ayah ke atas. Tapi kalau ibunya ayah ibu, nah, kan tadi kakek sohi itu adalah ayahnya ibu. Nah, ibunya ayah ibu itu adalah nenek goer sohi atau nenek fasid. Lalu selanjutnya saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu. Lalu istri dan perempuan yang memerdekakan budak. Ini pun sudah tidak ada. Nah, itu terkait klasifikasi ahli waris dan cara kewarisan. Mudah-mudahan Anda semakin paham. Nanti untuk rincian pembagian asal furud akan saya jelaskan di video yang lain. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.